Anak buah Zelensky ngemis minta bantuan medis ke Rusia. Awak 2 kendaraan tempur Ukraina pilih menyerah dan kibarkan bendera putih ke Rusia. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемов. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения вооруженных сил Украины на флангах. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Awak 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1 Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia di dekat kota Avdiivka di Donbas. Kantor berita TASS melaporkan, mengutip seorang pejabat keamanan Rusia yang tidak disebutkan namanya. Menurut pejabat itu, beberapa anggota peleton di jembatan mekanis terpisah ke-110 Ukraina telah menghubungi pasukan Rusia melalui radio. Pasukan Ukraina itu meminta bantuan medis untuk tentara mereka yang terluka setelah para komandan menolak untuk mengevakuasi unitnya, papar pejabat keamanan Rusia. Ukraina sendiri menolak untuk memberikan bantuan langsung terhadap para tentaranya yang terluka. Hal itu pun membuat geram 1 batalion itu. Perwira Ukraina tersebut dilaporkan meminta jalan yang aman dan mengatakan sisa unitnya akan menyerah dengan semua senjata mereka, termasuk 2 BMP-1. Secara keseluruhan, 10 tentara ditahan, termasuk beberapa prajurit dengan luka serius, ujar pejabat Rusia itu. Pejabat itu menambahkan, anggota militer yang ditangkap menerima bantuan medis dan diperiksa atas keterlibatannya dalam kejahatan perang. Koresponden perang Rusia Andrei Rudenko memposting video pada Senin malam yang diduga menunjukkan tentara Rusia menahan awak BMP-1 Ukraina. Seragam yang dikenakan oleh tentara yang menyerah memiliki tanda yang mirip dengan yang digunakan pasukan Ukraina. Kiev meluncurkan serangan balasan yang telah lama diantisipasi pekan lalu, menyerang pasukan Rusia di berbagai area di sepanjang garis depan. Menurut Moskwa, pasukan Ukraina gagal menembus pertahanan Rusia dan tidak mencapai tujuan mereka hingga saat ini. Beberapa tank berat Leopard 2 buatan Jerman dari kendaraan lapis baja M2 Bradley buatan Amerika Serikat dihancurkan atau ditinggalkan selama pertempuran. Sejumlah pengamat menilai serangan balasan Ukraina hanya menghasilkan kemajuan sedikit, tapi mengakibatkan kerugian sangat besar di pihak Kiev. Akhirnya, batalion tempur milik Ukraina itu membentangkan bendera putih dan ikut menjadi pasukan Rusia, atau kini berhenti membela negaranya. Ribuan pasukan Ukraina tewas dan kalah di kota Sloviansk, Donetsk Timur. Akhirnya satu lagi kota jatuh ke tangan Rusia. Satu lagi kota di Donetsk Timur akhirnya jatuh ke tangan Rusia. Ialah kota Sloviansk yang telah dibombardir yang akhirnya menghabisi seluruh pasukan Ukraina. Langkah selanjutnya pun akhirnya wilayah itu diambil alih pasukan Rusia. Tidak hanya itu saja, Zelensky tidak bereaksi apa-apa lagi soal kekalahan anak buahnya tersebut. Namun para rakyat sipil mendesak Zelensky untuk stop meminta bantuan lagi dan pilih menyerah, mengalah, dan damai. Seorang psikolog terlatih khusus pun dikerahkan untuk membantu warga yang terkena dampak setelah serangan itu. Serangan rudal Rusia terjadi pada hari Senin pukul 10.30. Dalam sebuah rekaman menunjukkan bangunan tempat tinggal yang rusak, puing-puing di jalan-jalan dan kendaraan terbakar. Serangan rudal tersebut menggunakan sistem pertahanan anti pesawat S-300 yang telah diubah fungsinya. Di sisi lain, komentar datang dari mantan Presiden
Amerika Serikat yang menyatakan sebaliknya. Ukraina segera meminta damai karena saat ini negara Ukraina sebenarnya tengah dijadikan korban oleh NATO sebagai tameng melawan Rusia. Trump membandingkan cuplikan dari konflik tersebut dengan penghancuran ratusan situs yang biasa dilihatnya sebagai bagian dari bisnis konstruksinya. Tidak ada bangunan yang berdiri, jelas mantan pemimpin Amerika Serikat itu. Trump kembali mengulangi pernyataannya bahwa dia dapat mencapai kesepakatan damai di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih kembali. Namun dia menolak menjelaskan strateginya yang mengklaim itu akan sangat mudah tetapi tidak akan berhasil jika terungkap sebelum waktunya. Trump bahkan mengesankan pemilihan presiden Amerika Serikat bahkan mungkin tidak terjadi tahun depan. Mungkin kita akan berada dalam perang dunia ketiga dengan para idiot yang melakukan apa yang mereka lakukan, ujarnya. Konflik seperti itu akan membuat dua perang dunia sebelumnya terlihat seperti kue pati. Tambahnya, wawancara hampir 1 jam itu adalah penampilan pertama Trump di Fox News sejak dia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden tahun 2024. Tentara Ukraina diam-diam kibarkan bendera putih kemenangan pasukan beruang merah bikin Zionis bersilat lidah. Di tengah serangan yang terus menghantui warga Gaza setiap harinya, kini dunia malah lebih berfokus pada konflik Ukraina dan Rusia yang tidak seberapa dan separah Palestina yang terus digempur selama puluhan tahun. Namun apa daya, Zionis tidak pernah menang kuasa. Sementara itu diberitakan beberapa prajurit Zelensky memilih untuk menyerahkan diri mereka ke Rusia karena pasokan amunisi yang makin surut dan alat perang menjadi kendala. Tidak mau berakhir sia-sia tanpa dukungan nyata, mereka memilih mundur hingga pasukan Rusia sebenarnya telah menang, namun terus digembar-gemborkan kelemahan beruang merah yang pada faktanya tidak seperti apa yang mereka katakan. Lihat saja konflik Israel-Palestina yang selalu berusaha disembunyikan oleh Barat dan membesar-besarkan invasi Rusia. Sementara itu, Rusia menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa menggunakan isu Ukraina untuk mengalihkan perhatian negara berkembang dari masalah Timur Tengah, terutama Palestina. Lewat pengalihan isu tersebut, krisis yang berusaha diselesaikan oleh negara berkembang menjadi korban kemunafikan dan insting kolonial Barat yang terobsesi dengan kepentingan egois untuk memaksakan tuntutannya ke seluruh dunia, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada sidang DKPBB tentang situasi di Timur Tengah di New York.